kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita dan diridhoi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai pada ayat 53 surat Al-An'am. Baiklah mari kita awal dulu kajian bersyakin dengan hadiah surat Al-Fatihah. Lahafaz Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yawmiddin. La hawla wala quwwata illa billah wa syuhada'i as-salihin wa al-du'a'a ajma'in. khususnya bagi dengan apa yang Rasulullah SAW وإلى حضرات المسلمين والمصلين والمؤلفين والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وخصوصا لجماعة السيادة إلى الشيخ جلال الأسيوطي وشيخ وساكن وسلامه وجميع مشايخنا وأساتذتنا والدنا ووالديكم ووالدنا ووالد المسلمين وإخواننا والمسلمين ومن تفضل علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومساء علينا وجعلنا وجميع الطلبة وعلامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu ayat ke-53 surat Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Itulah ayat 53 surat Al-An'am. Kalau kita melihat dari sisi riwayat bacaannya di kalangan para ulama, ada yang baca begini, wa kadzalika fattanna. Kalau yang kita baca tadi fattanna, sementara sebagian ulama Qur'an membaca dengan wa kadzalika fattanna ba'dhum bi ba'd. Sebenarnya bedanya asalnya fatana, asalnya fatana, jadi fatana. Kemudian pada أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. Ada yang baca أهؤلاء من الله عليهم من بيننا.
Satu lagi, alaysallahu bi'a'lama bisyahidin. Kalau seandainya berhenti bi'a'lam, alaysallahu bi'a'lam. Alaysallahu bi'a'lama bisyahidin. Ada yang baca dengan idgham. Alaysallahu bi'a'lama bisyahidin. Itu riwayat bacaan di kalangan para ulama qurra. Kalau kita terjemahkan apa yang ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyatakan wa kadzalika fatanna ibtalaina. Demikian juga kami telah menguji. Katanya ibtalaina. Demikian juga kami telah mencoba menguji ba'dahum min ba'd terhadap sebagian mereka di ba'din pada sebagian lain. Maksudnya ayat syarif bil wabih, memuji orang-orang yang mulia dengan orang-orang rendah. Wal ghani bil faqir, dan memuji orang-orang kaya dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maksudnya wa kadzalika fatanna ba'dahum min ba'd. Demikian juga kami telah memuji orang-orang yang mulia dengan orang-orang yang rendah, memuji orang-orang yang kaya dengan orang-orang fakir. Diangkat dan jauh disabqi ila iman. Diangkat dan jauh disabqi ila iman. Bahwasanya kami telah memuji mereka itu dengan mendahului siapa yang dahulu, siapa yang lebih dahulu mencapai keimanan. Di antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, di antara orang yang mulia dengan orang-orang yang rendah. Tiga dasar asli ini. Bagaimana cara memujinya? Liyaqulu asy-syuhafat wal aghniya mungkin, agar supaya orang-orang yang syuhafat, orang-orang yang mulia-mulia tadi, wal aghniya, dan orang-orang kaya tadi, mungkin yang mereka itu ingkar, akan mengatakan apa? Tahaulai man dama'u 'alaihim min bainina. Tahaulai man Allahu 'alaihim min bainina. Apakah mereka menyebut orang fakir-fakir itu? Tahaulai ini diterjemahkan al-faqir al-fuqara. Apakah mereka orang fakir-fakir itu di antara kita yang diberikan anugerah oleh Allah kepada mereka berupa hidayah? Jadi apakah hidayah yang diberikan Allah itu hanya kepada orang-orang fakir-fakir ini? Atau dengan kata lain, apakah orang-orang fakir itu hasil daripada hidayah? Tidak ada yang lain. Jadi mereka meremehkan terhadap agama Islam. Ternyata yang namanya dapat hidayah dari Allah itu hasilnya adalah orang-orang fakir-fakir saja. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, "Lau kana ma hum 'alaihi ma sabaquna ilaihi." Apabila apa yang mereka lakukan itu mahum alaihi mudah, apa yang mereka lakukan orang-orang
miskin, orang-orang fakir, orang-orang rendah itu yang dilakukan merupakan hidayah. Jadi kalau hidayah itu seperti itu, masalah mudah hidayah. Tapi tidak bisa mendahului mereka. Ada orang-orang yang mulia. Alaysa Allahu bi'a'lamu bisyai'in? Qala ta'ala, Allah berfirman, Allah menjawab, bukankah Allah itu lebih mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur? Jadi maka Allah akan menunjukkan siapa saja. Memang demikian. Jadi ini ayat ini yang memang merupakan kelanjutannya daripada ayat yang sebelumnya. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya membaca satu ayat ini, mungkin agak susah untuk memahaminya. Oleh karena itu, saya ingin menceritakan kembali ayat yang sebelumnya, di mana ayat yang sebelumnya itu terdapat sebab turunnya ayat. Pada ayat yang sebelumnya itu disebutkan wala taqulil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi min wajah sampai kepada fatakuna minal zalimin. Fatakuna minal zalimin. Di mana ayat yang sebelumnya itu menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada baginda Rasul jangan sampai mengusung orang-orang yang sudah biasa berpikir, berdoa kepada Tuhannya pagi dan petang, orang yang sudah terbiasa beribadah kepada Allah yang diusir. Yang diusir hanya gara-gara orang-orang kaya-kaya yang baru masuk Islam itu datang, kemudian yang orang-orang yang miskin yang lama-lama yang sudah lama masuk Islam ini diusir, dikesampingkan. Sebab kata keluar mengusir itu berarti engkau menjadi orang zalim, kata Allah. Ini juga tentunya ada kaitannya dengan ceritaannya. Cerita yang sebenarnya sebelum ayat ini turun, ini ada satu peristiwa, ada kelompok orang, ada namanya Al-Aqrab bin Habis At-Taimi, ada Umar bin Fisl Al-Fadari, ada Abbas bin Mirdas. Mereka orang-orang ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Kebetulan mereka ini adalah orang-orang kaya-kaya, baru masuk Islam, termasuk mu'alaf, orang-orang mu'alaf. Mereka orang-orang mu'alaf ini bertemu dengan Nabi. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan orang-orang mukmin yang lemah. Orang-orang mukmin yang maksudnya yang dimaksud lemah itu orang-orang yang miskin dan orang-orang yang dulunya muda-muda. Bilang zaman itu kan Rasulullah itu menyebutkan umat yang pertama itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang muda-muda itu yang masuk Islam lebih dahulu. Nah, ketika itu Rasulullah duduk bersama mereka. Ada namanya Ammar bin Yasir, ada Suhaib, ada Bilal juga. Mereka ini orang-orang muhajirin, ada yang budak, ada yang orang yang dulunya juga sebenarnya dulunya juga kaya, kemudian ketika harus hijrah ke Madinah, mereka ini orang-orang yang miskin, yang punya apa-apa, karena ketika hijrah ke Madinah ini adalah orang-orang yang dirampas hartanya, rumahnya diambil, harta bendanya dirampas oleh orang-orang kafir. Mereka boleh tinggal ke Madinah kalau tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu ketika di Madinah pun mereka menjadi orang-orang miskin. Ammar bin Yasir, Suhaib dan Bilal, orang-orang yang dianggap orang-orang miskin dan orang budak-budak ini duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika mereka orang-orang mu'alaf tadi, orang-orang kaya-kaya mu'alaf tadi itu melihat Rasulullah duduk bersama orang-orang mukmin yang lemah-lemah itu, akhirnya orang-orang mu'alaf itu merendahkan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, seandainya engkau duduk-duduk di masjid yang bagian depan sana, ya, dan engkau menjauhkan dari kami, mereka itu, jauhkan mereka itu, orang-orang yang budak-budak, orang yang miskin itu, jauhkan dari kami. Engkau duduk-duduk di masjid bagian depan sana, ya. Jauhkan kami dari mereka dan dari baunya mereka, bau pakaian mereka. Mereka pakai jubah, sebenarnya jubahnya itu jubah dari bulu, dari tenunan bulu domba. Ya, waktu itu ya pakaian-pakaian yang biasa seperti itu. Kalau sekarang kan bulu itu kan mahal ya. Dulu nggak biasa karena jubah kan banyak. Mereka bikin punya pakaian bulu domba, pakaian tenunan dari bulu domba, dan pakaiannya tidak bau. Kenapa kok bau? Karena pakaiannya hanya satu, nggak punya yang lain. Setiap hari yang dipakai ya itu saja, nggak pernah dicuci. Ya. Pokoknya kalau nggak najis dipakai terus, karena nggak ada pakaian lagi. Makanya bau, pakaiannya bau. Oleh karena itu orang-orang yang kaya, orang mu'alaf tadi itu nggak mau campur bau dengan orang-orang yang bau begini, mana? Jadi Rasul, jauhkan dari kami orang-orang yang bau-bau itu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendahan ini, jauhkan dari kami. Seandainya engkau mau duduk-duduk bersama kami dan menjauhkan mereka, saya mau mengambil janji dengan engkau. Karena orang-orang yang kaya-kaya, orang-orang malu. Kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana saya bisa mengusir orang-orang mukmin? Orang-orang mukmin yang sudah dahulu, orang-orang yang sudah beribadah lama dengan kami, berjauh dengan kami, bagaimana saya bisa mengusir? Dijawab oleh orang-orang kaya-kaya dan orang mu'alaf tadi. Kami ini suka engkau menjadikan satu pertemuan duduk-duduk dengan kami ini, di mana kebiasaan orang Arab itu akan mengutamakan. Wah, ini loh pertemuan yang sesungguhnya. Nah, kalau ada utusan orang Arab datang kepadamu, kemudian kami akan malu melihat kumpulannya orang-orang yang bau, orang-orang yang penjahat, orang-orang yang lapar. Kalau nanti kami datang bersama engkau, coba bangunkan mereka, suruh supaya berdiri menjauhkan dari kami orang-orang yang rendah-rendahan, orang-orang yang miskin-miskin, menjauhkan dari kami. Kalau kami tidak pulang, tak apa-apa, engkau duduk-duduk bersama mereka lagi. Kata orang-orang mu'alaf tadi. Baginda Rasul akhirnya pikir-pikir. Barangkali pikiran baginda Rasul, barangkali orang-orang yang mu'alaf ini bisa lebih mantap masuk Islamnya kalau kita mengusir orang-orang miskin tadi. Akhirnya Rasulullah berjanji, ya boleh, nanti saya singkirkan orang-orang yang melarat itu. Akhirnya Rasulullah mengambil satu lembar, karena tuntutan orang-orang mu'alaf tadi itu, kalau demikian coba sekarang ditulis ada perjanjian, nanti kalau ada kalau ada persetujuan kami akan masuk Islam,
Coba ditulis. Baginda Rasul sambil lembaran, kemudian memanggil Sayyidina Ali untuk menuliskan perjanjian tadi. Tapi belum sampai ditulis, masih siap-siap saja turunlah pada Jibril dengan menurunkan ayat yang saya sebutkan sebelumnya, ayat 52, wala taqum bil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Muhammad, jangan kamu usir orang-orang miskin-miskin itu yang biasa berdoa pada Tuhannya pagi dan petang, itu jangan kamu usir. Hanya gara-gara bertemu dengan orang-orang yang mulia-mulia, yang orang-orang yang kaya-kaya, jangan diusir. Itu bukan kebenaran kamu. Kalau kamu mengusir, akhir ayatnya ada maka terus kalau tak punya ilmu itu, kalau kamu mengusir mereka, mengusir orang-orang yang miskin itu, maka kamu menjadi orang yang zalim, kata ayat itu. Nah, ini ayat yang kemarin yang dulu kami jelaskan sebelum Ramadan kemarin, itu sudah saya jelaskan. Maksud daripada ayat itu adalah jangan sampai merendahkan kepada orang-orang miskin-miskin. Mestinya yang namanya Islam harus jajar ya, antara orang-orang miskin dengan orang-orang yang kaya, antara orang yang mulia dengan orang-orang yang rendahan. Dan maksudnya mulia-mulia itu pahlawan.